Puluhan orang langsung tewas dalam peristiwa yang sistematis tersebut. Beberapa di antara mereka ditembak di bagian tubuh atas, sementara yang lain terkena tembakan di bagian kaki. Amir Biki yang menginisiasi ikut menjadi korban tembakan dan meregang nyawa di peristiwa ini. Kemudian, tembakan dilepaskan. Kepanikan melanda, orang-orang berlari menyelamatkan diri, teriakan tangisan, dan suara tembakan memenuhi udara. Hello everyone, welcome to Open the Door. Di kesempatan kali ini, kita mau ngebahas sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang sampai sekarang masih meninggalkan banyak tanda tanya. Peristiwa ini terjadi di Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1984. Banyak dari kita mungkin pernah dengar nama peristiwa ini, tapi belum benar-benar tahu bagaimana awal ceritanya. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa peristiwa ini penting untuk kita bahas sampai sekarang. Padahal, kejadian ini bukan cuma soal kerusuhan, tapi juga soal hubungan antara rakyat dan aparat, soal keadilan, dan soal dampak panjang yang dirasakan masyarakat. Di pembahasan kali ini, ceritanya akan dibahas dengan 3 bagian. Kita akan mulai dari latar belakangnya, lalu masuk ke kronologi kejadian, dan di akhir kita bahas dampak serta pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa kerusuhan Tanjung Priok. Kita mundur ke Jakarta Utara, tahun 1984. Di saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Orde Baru, sebuah rezim yang menjadikan stabilitas nasional sebagai tujuan utama. Pemerintah menanamkan gagasan bahwa ketertiban adalah segalanya. Demi menjaga stabilitas, aparat diberi wewenang besar untuk mengawasi dan menindak masyarakat. Segala sesuatu yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan negara, termasuk kritik, perbedaan pendapat, dan gerakan sosial dipandang sebagai ancaman. Di masa itu, kebebasan berpendapat sangat terbatas. Media dikontrol ketat, suara oposisi ditekan, dan masyarakat hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Banyak orang memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena takut. Di kawasan Tanjung Priok, kehidupan masyarakat tampak berjalan normal di permukaan. Warga bekerja sebagai buruh pelabuhan, pedagang kecil, sopir, nelayan, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Masjid menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual warga. Di sanalah mereka berkumpul, beribadah, berdiskusi, dan saling menguatkan. Namun, di balik keseharian itu, hubungan antara warga dan aparat keamanan tidak pernah benar-benar harmonis. Warga merasa selalu diawasi. Setiap aktivitas, terutama yang berkaitan dengan agama, kerap dicurigai. Aparat sering hadir bukan karena sebagai pelindung, melainkan sebagai pengontrol. Ketegangan meningkat ketika aparat menurunkan poster-poster keagamaan yang terpasang di sekitar masjid dan lingkungan warga. Bagi aparat, poster-poster tersebut dianggap melanggar aturan. Namun bagi warga, tindakan itu dirasakan sebagai bentuk pelecehan dan ketidakhormatan terhadap keyakinan mereka. Situasi semakin memburuk saat beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama ditangkap tanpa penjelasan yang memadai. Penangkapan ini menimbulkan kemarahan sekaligus ketakutan. Warga merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah mereka dianggap bersalah hanya karena menjalankan aktivitas keagamaan. Sesungguhnya, kemarahan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari rasa tertekan yang telah lama dipendam. Peristiwa penurunan poster dan penangkapan tokoh masyarakat hanyalah pemicu yang membuat emosi warga akhirnya meledak ke permukaan. Tanggal 12 September 1984 menjadi titik balik yang kelam dalam sejarah Tanjung Priok. Sejak pagi hari, warga mulai berdatangan dan berkumpul. Awalnya jumlah mereka tidak banyak, tetapi perlahan terus bertambah. Mereka datang dengan niat untuk menyampaikan protes secara terbuka dan meminta penjelasan atas tindakan aparat. Tidak ada rencana kerusuhan, mereka tidak membawa senjata, yang mereka miliki hanya keberanian dan harapan suara mereka akan didengar. Namun, kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar mengubah suasana. Ketegangan langsung terasa, alih-alih membuka ruang dialog, aparat memiliki pendekatan represif. Massa diminta membubarkan diri. Perintah disampaikan dengan nada keras tanpa upaya komunikasi yang menenangkan. Dorongan-dorongan mulai terjadi, suasana semakin panas, emosi massa bercampur antara marah, takut, terdesak. Dalam kondisi kacau dan penuh ketegangan itu, bentrokan tak terhindarkan. Kemudian, tembakan dilepaskan. Kepanikan melanda, orang-orang berlari menyelamatkan diri, teriakan tangisan, dan suara tembakan memenuhi udara.
Banyak warga yang terjatuh, ada yang terluka, ada yang tidak pernah bangkit kembali. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi massa berubah menjadi saksi kekerasan yang mengerikan. Hingga hari ini, jumlah korban tidak pernah diumumkan secara transparan. Versi resmi menyebutkan jumlah tertentu. Sementara kesaksian warga dan keluarga korban menyebut angka yang jauh lebih besar. Ketidakjelasan ini menambah luka dan memperdalam rasa ketidakadilan. Setelah peristiwa itu, kawasan Tanjung Priok langsung berada di bawah penjagaan ketat. Aparat bersenjata berjaga di berbagai sudut, warga diminta untuk diam dan tidak bermimpi. Peristiwa ini pun perlahan terkubur oleh waktu. Bukan karena luka telah sembuh, tetapi karena kebenaran tidak diberi ruang untuk muncul. Kerusuhan Tanjung Priok meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi masyarakat. Trauma tidak hanya dialami oleh korban yang selamat, tetapi juga oleh keluarga korban dan warga sekitar. Rasa takut terhadap aparat keamanan tumbuh kuat. Kepercayaan terhadap negara dan institusi hukum mengalami keretakan serius. Bagi banyak orang, negara yang seharusnya melindungi justru hadir sebagai sumber ketakutan. Luka psikologis ini tidak mudah hilang, bahkan bertahan hingga bertahun-tahun kemudian. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kekerasan negara tidak pernah menjadi solusi. Pendekatan represif justru memperburuk keadaan dan memperbesar konflik. Jika sejak awal pemerintah dan aparat membuka ruang dialog, mendengarkan keluhan warga, dan bertindak secara manusiawi, bentrokan berdarah kemungkinan besar dapat dihindari. Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, aspirasi rakyat tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik dan protes adalah bagian dari kehidupan demokratis. Menekan suara rakyat hanya menciptakan kemarahan yang suatu saat bisa meledak. Kedua, aparat keamanan harus menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kemanusiaan. Kekuatan senjata tidak boleh menjadi alat utama menghadapi warga sipil. Ketiga, pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban adalah langkah penting untuk menyembuhkan luka masa lalu. Tanpa pengakuan dan pertanggungjawaban, trauma kolektif akan terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kerusuhan Tanjung Priok adalah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sejati tidak bisa dibangun di atas ketakutan dan darah, dan ketertiban tidak boleh mengorbankan nyawa manusia. Jika suara rakyat terus ditekan dan dialog terus ditutup, maka konflik serupa bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terulang. Sejarah telah memberi peringatan, tinggal apakah kita mau belajar darinya atau mengulang kesalahan yang sama. Setelah mendengar cerita tadi, sekarang aku mau kalian komen. Kita mau bahas konflik apa lagi? Now let's close the door. Bye!